Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asniati selaku dosen pembimbing dan yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nabila Ulfa, saya mahasiswa Intek S1 Akuntansi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Beneš M-Score Model untuk melihat pengaruh corporate governance terhadap kecurangan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan. Pertama, kita akan membahas bagian pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penyajian laporan keuangan yang reliable, mengingat penyajian laporan keuangan tersebut digunakan para stakeholder dalam mengambil keputusan. Menyadari pentingnya peran laporan keuangan, pihak manajemen berusaha menyajikan laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Namun, dalam hal ini perlu diterapkan etika yang benar dalam penyajian laporan keuangan tersebut agar terhindar dari kecurangan. Berdasarkan fakta, terdapat beberapa perusahaan yang dikenakan sanksi akibat terindikasi melakukan kecurangan, di antaranya PT Garuda Indonesia, PT Jiwasraya, dan PT Kimia Farma. Kecurangan perusahaan dikaitkan dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat menyebabkan terjadinya kecurangan perusahaan. Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadinya kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh para stakeholder. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan kepentingan para prinsipal dan agen, seperti yang dijelaskan pada teori agensi. Dari penjelasan tersebut, terlihat pengaruh corporate governance terhadap kecurangan perusahaan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini saya ingin melihat pengaruh corporate governance terhadap kecurangan perusahaan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019. Alasan saya memilih sektor tersebut karena ingin fokus meneliti objek tersebut. Ditambah lagi dengan belum ditemukannya penelitian yang fokus meneliti sektor tersebut dengan variabel corporate governance dan kecurangan perusahaan. Selanjutnya, dari latar belakang tadi didapatkan rumusan masalah. Di antaranya yang pertama, apakah keberadaan Cup Big Four mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan? Yang kedua, apakah jumlah Dewan Komisaris mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan? Yang ketiga, apakah peran Komite Audit mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan? Dan yang terakhir, apakah tingkat kepemilikan institusional mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Lalu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama yaitu aspek teoritis yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mencegah tindakan kecurangan untuk menghindari penyimpangan dalam studi teori keagenan. Yang kedua itu aspek praktis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah struktur organisasi, pengendalian dalam sistem pengendalian manajemen, serta membentuk sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Ada teori-teori yang mendukung penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang saya jadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Di antaranya, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Danyang et al. Pada tahun 2017. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Priswita dan Takwa pada tahun 2019. Selanjutnya, penelitian Girau et al. 2019, Sari dan Husada 2020, dan yang terakhir Kurniawan et al. 2020. Selanjutnya, dari landasan teori dan penelitian terdahulu didapatkan perumusan hipotesis seperti slide berikut. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Terdapat 4 variabel independen, diantaranya keberadaan Cup Big Four, jumlah Dewan Komisaris, peran Komite Audit, dan tingkat kepemilikan institusional yang nantinya dilihat apakah berpengaruh pada variabel dependen yaitu kecurangan perusahaan. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel pada penelitian ini
yaitu perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 hingga 2019. Teknik sampling pada penelitian ini adalah purposive sampling. Selanjutnya, jenis dan sumber data yaitu data sekunder berupa data dokumenter, dan yang terakhir metode pengumpulan data yaitu laporan keuangan tahunan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 hingga 2019. Selanjutnya, dari pemilihan populasi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, maka didapatkan sampel sebanyak 150. Selanjutnya, variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen, yaitu kecurangan perusahaan dengan alat ukur Beneš M-score model dengan menggunakan 8 rasio keuangan. Variabel ini merupakan variabel dummy, yaitu kode 1 untuk perusahaan yang kemungkinan memanipulasi laporan keuangan, yaitu skor M lebih dari min 2,22, dan kode 0 untuk sebaliknya dengan skor M kurang dari min 2,22. Selanjutnya, variabel independen diantaranya keberadaan Cup Big Four, yang merupakan variabel dummy, yaitu kode 1 untuk perusahaan yang menggunakan jasa dari Cup Big Four, dan 0 untuk perusahaan yang menggunakan jasa non-Cup Big Four. Selanjutnya, variabel jumlah Dewan Komisaris dengan alat ukur jumlah seluruh Dewan Komisaris perusahaan. Yang ketiga, variabel peran Komite Audit dengan alat ukur jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit dalam setahun. Dan yang terakhir, tingkat kepemilikan institusional dengan alat ukur jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, metode analisis data dari penelitian ini yang pertama adalah analisis data deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi seluruh variabel. Selanjutnya, metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah dari uji regresi logistik yaitu uji kelayakan model atau goodness of fit test yang dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap nilai overall fit model terhadap data. Dalam hal ini, dilakukan uji Hosmer and Lemshow goodness of fit. Selanjutnya, menilai keseluruhan model atau overall model fit test yang bertujuan untuk menilai keseluruhan model regresi, dan yang terakhir uji koefisien determinasi atau Cox and Snell's R-square and Nagle-Kerk's R-square yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan menggunakan VIF kecil dari 10 dan nilai tolerance besar dari 0,10. Selanjutnya, pengujian secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan yang terakhir, pengujian secara parsial atau uji hipotesis yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen. Apabila tingkat signifikansi kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Selanjutnya, kita akan membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dari uji analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel pada slide berikut. Selanjutnya, uji kelayakan model. Dalam hal ini dilakukan uji Hosmer and Lemshow goodness of fit. Hasil pengujian Hosmer and Lemshow goodness of fit dapat dilihat dalam slide berikut yang menunjukkan bahwa nilai Hosmer and Lemshow goodness of fit adalah sebesar 7,544 dengan signifikansi sebesar 0,479. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Berarti model dapat menjelaskan nilai observasinya dan dapat dikatakan model ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. Selanjutnya, hasil penilaian keseluruhan model atau overall model fit test. Pada slide berikut menunjukkan bahwa nilai dari mean to log likelihood mengalami penurunan, yaitu nilai mean to log likelihood sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model atau blok 0 sebesar 201,904 turun menjadi 186,510 setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model atau blok 1. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data dan
penambahan variabel independen dapat dikatakan fit dengan model. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi pada slide ini menunjukkan bahwa nilai Nagelkerks R-square sebesar 0,132. Ini berarti 13,2% variasi kecurangan perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen, di antaranya keberadaan Cup Big Four, jumlah dewan komisaris, peran komite audit, dan tingkat kepemilikan institusional. Hasil ini juga menunjukkan sebesar 86,8% variasi kecurangan perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai toleransi besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas. Selanjutnya, hasil pengujian secara simultan pada slide ini menunjukkan bahwa nilai chi-square sebesar 15,393 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti kecil dari 0,05 sehingga menolak H0 yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap kecurangan perusahaan. Selanjutnya, hasil dari uji regresi logistik pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel ini, maka didapatkan persamaan uji regresi logistik, yaitu fraud sama dengan 0,248 dikurang 0,508 dikali Cup Big Four ditambah 0,466 dikali jumlah dewan komisaris dikurang 0,389 dikali peran komite audit dikurang 0,485 tingkat kepemilikan institusional dan ditambah dengan error. Selanjutnya, hasil uji hipotesis pada slide ini menunjukkan bahwa variabel keberadaan Cup Big Four memiliki nilai signifikansi sebesar 0,169. Hasil tersebut menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,169 yaitu besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak di mana keberadaan Cup Big Four tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan perusahaan. Yang kedua, variabel jumlah dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,054. Hasil tersebut menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,054 besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak di mana jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan perusahaan. Yang ketiga, variabel peran komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011. Hasil tersebut menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H3 diterima di mana peran komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan perusahaan. Dan yang terakhir, variabel tingkat kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,617. Hasil tersebut menunjukkan bahwa signifikansi 0,617 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H4 ditolak di mana tingkat kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan perusahaan. Selanjutnya, ringkasan dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Dan yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan di atas, maka didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, seluruh variabel independen dalam penelitian ini, diantaranya keberadaan Cup Big Four, jumlah dewan komisaris, peran komite audit, dan tingkat kepemilikan institusional dapat menjelaskan variabel kecurangan perusahaan sebesar 13,2%. Sedangkan variasi kecurangan perusahaan lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian sebesar 86,8%. Yang kedua, variabel keberadaan Cup Big Four tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan perusahaan. Yang ketiga, variabel jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan perusahaan. Yang keempat, variabel peran komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan perusahaan. Yang kelima, variabel tingkat kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan perusahaan.
Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, penggunaan variabel selain corporate governance yang dapat memberikan pengaruh terhadap kecurangan perusahaan. Yang kedua, menggunakan proksi lainnya untuk mengukur corporate governance dan kecurangan perusahaan. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel dengan menambahkan sektor-sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih akurat. Sekian hasil penelitian saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.